Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitar Baguseno dengan nomor absen 14 dengan NIM 245030800111042. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya terkait soal ujian tengah semester studi lintas budaya. Nah, soal yang pertama, wisatawan asing seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Nah, analisisnya, wisatawan seringkali datang dengan nilai dan norma yang berbeda dari masyarakat lokal. Misalnya, perilaku yang dianggap sopan di suatu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau bahkan bisa menciptakan ketegangan untuk budaya lain. Nah, yang selanjutnya, beberapa wisatawan tidak melakukan riset mengenai budaya di tempat yang akan mereka kunjungi sebelum melakukan perjalanan, sehingga mereka tidak menyadari jika ada batasan-batasan atau aturan-aturan lokal. Nah, kurangnya informasi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga ketegangan. Kurangnya pemahaman akan batasan lokal dapat berdampak pada citra destinasi wisata, merusak pengalaman wisata, dan menyebabkan ketegangan pada masyarakat. Nah, selanjutnya solusinya, sebagai pengelola wisata, kita harus memberikan informasi terkait batasan lokal kepada masyarakat melalui website atau laman tempat wisata dengan lengkap. Nah, sebagai tour guide, kita harus memberikan informasi yang akurat pada wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya di soal kedua, pemandu wisata lokal mengalami kesulitan menjembatani perbedaan gaya komunikasi dan ekspektasi layanan. Nah, analisisnya, gaya komunikasi sangatlah beragam antar budaya, termasuk komunikasi verbal dan nonverbal. Pemandu wisata lokal mungkin tidak terbiasa dengan gaya komunikasi wisatawan dari budaya yang berbeda, hingga menyebabkan kesalahpahaman. Nah, yang selanjutnya, ekspektasi wisatawan terhadap pelayanan juga bervariasi. Beberapa budaya mengharapkan pelayanan yang formal dan sangat hormat, sementara yang lain mungkin lebih menyukai pelayanan yang santai dan ramah. Nah, solusinya, sebagai pemandu wisata, seharusnya kita melakukan riset yang mendalam kepada calon wisatawan, seperti mengetahui dari mana asal negara dan budaya terkait wisatawan tersebut. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan gaya komunikasi dan ekspektasi pelanggannya. Selanjutnya, di soal ketiga, perbedaan nilai budaya antara pengelola wisata yang didukung oleh investor asing dan masyarakat mulai menimbulkan konflik terkait sistem kerja, waktu istirahat, dan pembagian keuntungan. Nah, analisisnya, pengelola wisata yang didukung oleh investor asing cenderung berfokus pada keuntungan finansial dan efisiensi operasional. Sementara masyarakat lokal lebih menghargai tradisi, hubungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga berpengaruh kepada sistem kerja dan pembagian keuntungan, di mana sistem kerja yang diterapkan tidak sesuai dengan budaya lokal. Nah, solusinya, sebagai pengelola, kita harus membuat kebijakan yang adil terkait sistem kerja dan pembagian keuntungan. Nah, soal keempat, adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut. Nah, analisisnya, alih fungsi lahan untuk pengembangan pariwisata dapat menyebabkan hilangnya situs-situs penting yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi air, dan erosi tanah yang dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal yang terkait dengan alam, serta menyebabkan dislokasi masyarakat, yaitu pemindahan penduduk lokal yang akan menyebabkan hilangnya mata pencarian dan jaringan atau hubungan sosial. Nah, alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya dapat menyebabkan konflik sosial, protes, dan bahkan kekerasan. Nah, solusinya, pelaku pariwisata harusnya melakukan penilaian dampak budaya sebelum melakukan proyek pembangunan, memberikan kompensasi dan relokasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan, seperti memastikan bahwa mereka memiliki akses perumahan yang layak dan peluang ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.